Saat ini kita akan mempelajari terkait faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan mata pelajaran biologi kelas 11. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor genetis dan fitohormon. Faktor genetis. Gen merupakan faktor hereditas atau pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tanaman. Fitohormon zat organik yang dihasilkan oleh jaringan tertentu dan diedarkan ke jaringan lainnya, yang dalam jumlah sedikit dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Hormon pertumbuhan, auksin, banyak terdapat di ujung-ujung koleoptil atau ujung-ujung tunas. Kerjanya akan efektif bila tak ada cahaya. Bekerja mempengaruhi, mempercepat proses pembelahan sel-sel meristem di ujung-ujung tunas, batang dan akar. Dengan sifat auksin ini, tumbuhan dapat tumbuh sangat cepat di tempat gelap, etiolasi. Dalam percobaan di laboratorium, auksin juga memacu pertumbuhan daun, bunga, buah dan batang rerumputan dan kelompok cemara. Sifat auksin ini digunakan oleh para petani buah untuk merangsang bunga menjadi buah tanpa pembuahan terlebih dahulu, sehingga kini muncul jenis buah tanpa biji, seperti semangka, jeruk, dan durian. Proses pembentukan buah tanpa pembuahan ini disebut partenokarpi. Auksin juga dipakai untuk memacu tumbuhnya akar pada batang-batang stek. Tanaman tumbuh bisa melengkung karena pada kuncup apikal yang sedang tumbuh menghasilkan hormon auksin. Sementara itu, kerja auksin dihambat oleh adanya cahaya. Apabila sebagian kuncup apikal diarahkan pada cahaya matahari, akan terjadi pengangkutan auksin dari bagian yang terkena cahaya ke bagian yang terlindung dari cahaya. Pada keadaan demikian, auksin akan merangsang pertumbuhan sel-sel pada bagian yang terlindung tersebut. Pada saat yang bersamaan, pertumbuhan sel-sel pada bagian yang terkena cahaya matahari akan terhambat karena konsentrasi auksin yang rendah. Akibatnya, batang akan tumbuh melengkung ke arah datangnya cahaya matahari. Giberelin. Giberelin dapat mempercepat tumbuhnya tunas dan mempercepat perbungaan, vernalisasi, yang berarti mempercepat pembuahan. Digunakan untuk partenokarpi, menghasilkan buah tanpa biji, mempercepat penuaan daun, sayuran, dan buah, jeruk, memacu pertumbuhan padang rumput untuk ternak, menyebabkan gerombol buah anggur lebih panjang, meningkatkan tanaman tebu dan produksi gulanya. Sitokinin. Dinamakan sitokinin karena memacu sitokinesis, pembelahan plasma sel. Sitokinin paling banyak terdapat di sekitar biji muda, buah muda, dan tunas daun, serta ujung akar. Di dunia pertanian, sitokinin diperlukan untuk pertumbuhan pada kultur jaringan, menunda penuaan bagian tubuh tumbuhan, memacu pembesaran sel-sel keping biji dan sel daun dikotil, memacu perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil. Asam absisat. Musim dingin atau masa kering merupakan waktu di mana tanaman beradaptasi menjadi dorman, penundaan pertumbuhan. Pada saat itu, ABA yang dihasilkan oleh kuncup menghambat pembelahan sel pada jaringan meristem apikal dan pada kambium pembuluh sehingga menunda pertumbuhan primer maupun sekunder. ABA juga memberi sinyal pada kuncup untuk membentuk sisik yang akan melindungi kuncup dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Pada kehidupan suatu tumbuhan, merupakan hal yang menguntungkan untuk menunda, menghentikan pertumbuhan sementara. Dormansi biji sangat penting terutama bagi tumbuhan setahun di daerah gurun atau daerah semiarid, karena proses perkecambahan dengan suplai air terbatas akan mengakibatkan kematian. Sejumlah faktor lingkungan diketahui mempengaruhi dormansi biji, tetapi pada banyak tanaman ABA tampaknya bertindak sebagai penghambat utama perkecambahan. Biji-biji tanaman setahun tetap dorman di dalam tanah sampai air hujan mencuci ABA keluar dari biji. Peranan asam absisat, ABA. Dormansi biji, menahan cekaman kekeringan. Asam absisat menginduksi dormansi pada biji. Ketika mekanisme kerjanya terblokir,
dalam hal ini, dengan mutasi yang menyebabkan faktor transkripsi yang mengatur asam absisat, menyebabkan perkecambahan sebelum waktunya. Etilen. Buah-buahan terutama yang sudah tua melepaskan gas yang disebut etilen. Etilen disintesis oleh tumbuhan dan menyebabkan proses pemasakan yang lebih cepat. Peranan etilen. Selain memacu pematangan, etilen juga memacu perkecambahan biji, menebalkan batang, mendorong gugurnya daun, menghambat pemanjangan batang kecambah. Kalin. Kalin adalah hormon yang merangsang pembentukan organ tubuh. Berdasarkan organ yang dibentuknya, kalin dibedakan atas. Kaulokalin merangsang pembentukan batang. Rizokalin merangsang pembentukan akar. Sekarang telah diketahui bahwa rizokalin identik dengan vitamin B1, tiamin. Filokalin merangsang pembentukan daun. Antokalin merangsang pembentukan bunga. Asam traumalin. Batang atau akar tumbuhan dapat mengalami luka. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk memperbaiki bagian yang luka, disebut daya restitusi atau generasi. Peristiwa ini terjadi dengan bantuan hormon luka atau kambium luka atau asam traumalin. Faktor eksternal terdiri dari nutrisi, suhu, cahaya, kelembaban, aerasi. Nutrisi. Nutrisi diperlukan sebagai sumber energi dan sebagai penyusun komponen-komponen sel bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apabila suatu unsur tidak dapat tercukupi, tanaman akan mengalami defisiensi. Defisiensi nitrogen menyebabkan tumbuhan tumbuh jelek dan berwarna hijau muda. Defisiensi potasium, kalium, menyebabkan tumbuhan memiliki tunas yang kecil dan ujung-ujung daun mudanya mati. Bisa diperhatikan pada gambar bagaimana keadaan daun apabila kekurangan nutrisi. Untuk defisiensi fosfor menyebabkan tumbuhan tumbuh jelek dengan daun berwarna hijau kebiruan. Defisiensi magnesium akan menunjukkan gejala klorosis, daun tidak berwarna hijau karena kekurangan klorofil. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Respon tumbuhan terhadap lama waktu terang, siang, dan gelap, malam, setiap harinya disebut dengan fotoperiodisme. Interval penyinaran sehari-hari terhadap tumbuhan mempengaruhi proses pembungaan. Lama siang hari di daerah tropis kira-kira 12 jam. Sedangkan, di daerah yang memiliki 4 musim dapat mencapai 16-20 jam. Fotoperiodisme dipengaruhi oleh fitokrom, pigmen penyerap cahaya. Fotoperiodisme menjelaskan mengapa pada spesies tertentu biasanya berbunga serempak. Tumbuhan yang berbunga bersamaan ini sangat menguntungkan, karena memberi kesempatan terjadinya penyerbukan silang. Berdasarkan responnya terhadap panjang hari, tumbuhan dibedakan menjadi 3 jenis. Tumbuhan hari panjang, tumbuhan hari netral, tumbuhan hari pendek. Tanaman hari panjang. Tanaman hari panjang, long day plants, tanaman yang hanya berbunga bila mengalami fotoperiode yang lebih tinggi daripada fotoperiode kritisnya. Jadi tanaman hari panjang berbunga jika malam hari lebih pendek daripada periode gelap kritis. Kilatan cahaya yang singkat secara artifisial menyela periode gelap yang panjang, sehingga menginduksi perbungaan. Contoh, tanaman seperti bayam, lobak, bunga aster, bunga dianthus, dan beberapa jenis gandum. Tanaman hari pendek. Tanaman hari pendek, short day plants, tanaman yang hanya berbunga bila mengalami fotoperiode yang lebih rendah daripada fotoperiode kritisnya. Tumbuhan hari pendek berbunga ketika panjang malam hari melebihi periode gelap kritis. Kilatan cahaya yang menyela periode gelap mencegah perbungaan. Contoh, tanaman hari pendek antara lain, kentang, ketela rambat, kacang-kacangan, bunga krisantemum, bunga kosmos bouvardia, dan bunga stevia. Tanaman hari netral. Tanaman hari netral, neutral day plants, tanaman yang berbunga tanpa dipengaruhi fotoperiodisme.
Contoh tanaman hari netral yaitu tomat, lombok, okra, stroberi, bunga carnation, bunga dianthus dan bunga violet cyclamen. Suhu. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Peran suhu terhadap transpirasi. Jika suhu naik, transpirasi meningkat, sehingga tanaman kekurangan air dan hal ini akan mengganggu pertumbuhan. Kelembaban berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi meningkat sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Aerasi. Kandungan oksigen di dalam tanah dipergunakan untuk aerasi pada akar. Jika kandungan oksigen cukup maka aerasinya baik dan hal ini bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi.